Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini, di mana kita akan membahas bagaimana perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan beberapa kejadian yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam pasca perang Badar. Telah kita sebutkan bahwa di sana ada usaha dari Umair bin Wahab untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun usahanya berubah, menjadi masuk Islamnya Umair bin Wahab. Ini ketika dia sudah berada di depan Nabi SAW, ternyata Nabi SAW sudah mengetahui apa yang ingin dilakukan. Padahal rencana ini sangat dirahasiakan, yang tidak ada yang tahu kecuali Umair bin Wahab dan Sofwan bin Umayyah. Tapi ternyata Nabi SAW tahu. Maka kemudian langsung Umair bin Wahab bersaksi bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Dia pun masuk Islam. Bahkan dia mengajak kaumnya di Mekah untuk masuk Islam. Kemudian juga Nabi SAW mengusir Bani Qainuqa dari Madinah karena mereka melanggar kehormatan seorang wanita muslimah dan juga membunuh seorang muslim. Asalnya Nabi SAW ingin membunuh mereka, namun kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul meminta agar beliau alaihissalam tidak membunuh Bani Qainuqa, karena Bani Qainuqa ini adalah sekutunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kemudian dilepas oleh Rasulullah SAW. Demikian juga di pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Akhirnya Muhammad bin Maslamah yang menunaikan tugas tersebut, karena Ka'ab bin Ashraf ini dia duri dalam sekam. Dia tinggal di kota Madinah, namun senantiasa memprovokasi manusia untuk melawan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk memusuhi Islam dan kaum muslimin. Kemudian juga kemarin kita sebutkan pernikahan antara Rasul SAW dan Hafsah, demikian juga pernikahan antara Ali dan juga Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan yang terakhir kita bahas, ini yang akan berhubungan dengan pembahasan kita di hari ini, bahwa kafilah dagang Quraisy yang berusaha untuk menempuh rute baru menuju negeri Syam berhasil dicegat oleh pasukan Zaid bin Harithah. Sehingga mau tidak mau mereka harus menghancurkan kaum muslimin untuk mengamankan jalur perdagangan mereka. Jadi setelah pasca perang Badar, kaum musyrikin ini mencari rute yang baru, jadi jangan lewat rute yang lama karena pasti akan dicegat oleh kaum muslimin. Ternyata di rute yang baru pun ada pasukan kaum muslimin yang mencegat mereka, sehingga mereka pun gagal untuk melakukan perdagangan. Dan otomatis kalau perdagangan mereka gagal, maka Mekah tidak akan memiliki suplai ekonomi lagi. Kalau misalnya diblokir oleh kaum muslimin di kota Makkah, di kota Madinah, dari kota Madinah pasukan kaum muslimin menyerang terus kafilah dagang mereka, maka mereka tidak akan memiliki suplai lagi, terputus suplai mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk merebut kembali jalur perdagangan yang biasa mereka lewati dengan cara apa? Memerangi kaum muslimin. Inilah yang menjadi background perang Uhud. Selain sebab-sebab lainnya juga disebutkan, pertama mereka sakit hati atas kekalahan di perang Badar. Jadi di luar ekspektasi mereka, ternyata kaum muslimin itu berhasil untuk melawan mereka, bahkan mengalahkan mereka. Dalam keadaan jumlah kaum muslimin ketika itu hanya sepertiga dari jumlah mereka. Kemudian juga kaum muslimin dalam keadaan tidak siap untuk berperang pada hakikatnya. Ingat, kita kemarin sudah jelaskan bahwa tujuan Rasulullah SAW untuk menyerang itu adalah untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan, bukan untuk berperang habis-habisan, enggak.
Tapi kemudian terjadi peperangan dan ternyata orang-orang Quraisy bisa dikalahkan. Banyak sekali tokoh-tokoh mereka yang mati di perang Badar. Ya, telah kita sebutkan di antaranya Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf, ya, gembong-gembong kesyirikan banyak yang tewas di perang Badar. Kemudian yang kedua, Quraisy ingin mengembalikan pamor di tengah bangsa Arab. Ya, malu ya, dikalahkan oleh jumlah pasukan oleh pasukan yang berjumlah sepertiga. Ini malu dia, ya, orang-orang Quraisy. Dan ini menjadi pembicaraan di tengah-tengah bangsa Arab. Gengsi dong ya, Quraisy kan kita sudah sebutkan dari awal Sirah An-Nabawiyah. Ya, Quraisy ini suku dari bangsa Arab yang memiliki pamor. Ya, ternyata dikalahkan oleh pasukan yang mungkin bisa dikatakan baru saja terbentuk. Ya, pasukannya Nabi kan baru saja terbentuk. Ternyata kalah. Maka Quraisy pun ingin mengembalikan pamor mereka di tengah bangsa Arab. Kemudian yang ketiga, Quraisy ingin mengamankan jalur perdagangan ke negeri Syam. Ya, ini yang tadi berkaitan dengan apa yang kita bahas. Jalur perdagangan mereka sangat terganggu dengan keberadaan kaum muslimin di kota Madinah. Maka penting sekali bagi mereka untuk mengalahkan kaum muslimin agar tidak berani lagi mengganggu perjalanan dagang mereka. Dan kemudian background yang keempat, kenapa mereka ingin memerangi kaum muslimin? Ya, karena masalah agama. Ya, karena masalah agama. Karena mereka ini ya mencela tuhan-tuhan mereka dan kemudian juga mengajak manusia untuk meninggalkan ajaran nenek moyang. Ya, tentunya ini sangat bertentangan dengan apa yang dipegang oleh orang-orang Quraisy. Maka mereka pun ingin menghancurkan kaum muslimin secara tuntas. Inilah barakallahu fikum background terjadinya perang Uhud. Nah, kita sering mendengar Uhud. Ya, sebenarnya Uhud ini apa? Ya, kalau bagi saudara-saudaraku kaum muslimin yang sudah pernah umroh, insya Allah pernah melihat Gunung Uhud ya. Karena ini sudah menjadi program reguler dari setiap travel untuk mengadakan ziarah, ya, ziarah ke beberapa tempat bersejarah di kota Madinah. Di antaranya adalah Gunung Uhud. Ya, ini Gunung Uhud. Jadi sebenarnya dia itu bukan satu gunung. Karena kalau kita kan lihat misalnya Gunung Merapi, kan gunungnya satu, ya. Nah, kalau Gunung Uhud ini dia ibarat dari pegunungan-pegunungan. Dan kalau di kita nggak mungkin nggak disebut gunung ya. Rata-rata kalau kita ini di Indonesia gunung itu yang ada kawahnya, yang ada apinya. Ya, dan dia tinggi ya, tinggi sampai lebih dari 1000 meter ya, lebih dari 1000 meter, ya, baru disebut sebagai gunung. Ya, kalau di sana enggak, jabal ya, jabal itu bisa bermakna gunung, bisa bermakna bukit. Nah, tingginya ini sekitar cuma 120 meter saja. Tingginya cuma 120 meter saja. Jadi tidak terlalu tinggi. Enggak seperti, jangan antum bayangkan Gunung Uhud itu seperti Gunung Merapi di Jogja, enggak ya, cuma 120 meter. Dan dia letaknya di sebelah utara Madinah. Ya, jaraknya sekitar 5,5 kilometer dari Masjid Nabawi. Dekat sekali ya. Dekat sekali. Jadi kalau misalnya keluar tur itu dari hotel, paling cuma 5 atau 10 menit saja sampai ke bukit atau ke Jabal Uhud. Jadi dia terletak di bagian utara kota Madinah ya. Ingat ya kaidahnya, bahwa kalau dikatakan kota Madinah di masa Nabi SAW, itu yang dimaksud adalah kompleksnya Nabi di zaman kita. Ya, kompleks Masjid Nabawi. Jadi kompleks Masjid Nabawi itulah kota Madinah di masa lampau. Ya, kompleks Masjid Nabawi itulah kota Madinah di masa lampau. Jadi pusat kotanya ya cuma segitu saja, nggak terlalu besar. Ya, tidak terlalu besar. Baik. Nah, ini pegunungan Uhud. Nah, dari sinilah nama perang ini diambil. Maka kemudian ya, pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriyah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mendengar bahwa atau mendapatkan kabar dari paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib ini memberikan kabar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rencana kaum musyrikin untuk menyerang kota Madinah.
Ya, para ulama sepakat ya bahwa perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriyah. Kemudian tentang harinya, ya, yang paling masyhur bahwa perang ini terjadi pada hari Sabtu di pertengahan bulan Syawal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan berita mendapatkan berita penyerangan itu di hari Jumat, atau ketika mengumpulkan sahabat untuk bersiap-siap berperang itu di hari Jumat. Ya, beliau habis berkhutbah, habis sholat Jumat, beliau mengumpulkan para sahabat. Kemudian langsung berangkat ke Uhud. Perangnya terjadi hari Sabtu. Jadi cuma nginep semalam di Uhud, mengambil posisi posisi yang strategis, kemudian terjadi peperangan di hari Sabtu. Ya, jadi ini waktu terjadinya perang Uhud ya pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah di pertengahan ya, dan peperangannya itu terjadi pada hari Sabtu. Kemudian kekuatan Quraisy ya ketika itu Abu Sufyan ya, beliau sebagai komandan dan juga tentunya provokator ya, yang mempropaganda ya, yang melakukan propaganda di tengah-tengah orang-orang Quraisy ya. Ketika itu Abu Sufyan berkeliling ke kabilah-kabilah atau ke keluarga-keluarga para pembesar Quraisy ya, mengatakan bahwa perdagangan kita selama-lamanya akan terganggu ya. Tentunya orang kalau masalah ekonominya terganggu dia akan sensitif ya. Kita bisa lihat ya, kalau misalnya ada orang dia punya suatu usaha, kemudian ada orang yang mengganggu usahanya, padahal ini adalah adalah urat nadi kehidupan dia, nafkahnya dia dari sana. Tentu dia akan ngamuk ya, akan ngamuk. Makanya kalau misalnya mau bikin orang ngamuk itu kita putuskan nafkahnya, itu bikin orang ngamuk ya. Makanya Abu Sufyan ini dia keliling, dia memprovokasi orang-orang musyrikin Quraisy. Ya kalau kita nggak bergerak, kata Abu Sufyan, selama-lamanya perdagangan kita nggak akan bisa kita laksanakan. Karena jalurnya dikuasai oleh kaum muslimin. Maka berhasil provokasinya Abu Sufyan. Makanya kita lihat ya, orang-orang ini sebenarnya orang-orang yang luar biasa sebenarnya. Coba belum dapat hidayah saja. Makanya Abu Sufyan ini ya, nanti anak keturunannya itu jadi pemimpin kaum muslimin, bahkan mendirikan kerajaan pertama dalam Islam. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan, anak beliau, menjadi raja yang pertama ya dalam Islam. Ya, Abu Sufyan memang cerdas ya, makanya kita lihat ya, yang namanya buah itu tak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau bapaknya memang seorang negosiator yang ulung, seorang pemimpin, seorang komandan, nanti anaknya juga seperti itu. Maka Abu Sufyan ini dia berhasil memprovokasi kaum musyrikin. Ayo, jalur ekonomi kita sudah nggak bisa lagi nih ya. Kita sudah coba kemarin membuat rute yang baru, ternyata gagal, masih dicegat juga oleh pasukannya Muhammad. Maka kemudian mereka bersiap-siap ya. Maka kemudian Abu Sufyan juga melobi ya sekutu-sekutu dari Quraisy ya, dari Bani Kinanah dan penduduk Tihamah ya, untuk ikut serta. Namun kebanyakan di antara mereka ya tidak ikut perang, hanya saja mereka mensuplai ya senjata dan juga baju-baju besi yang diberikan kepada pasukan kaum musyrikin. Dan ini juga suplai yang luar biasa ya. Jangan dianggap bahwa baju besi itu suatu hal yang satu hal yang ringan ya. Satu baju besi itu proses pembuatannya luar biasa. Dan baju besinya orang Arab itu bukan seperti baju besinya orang-orang medieval di Eropa, yang mereka cuma pakai lempengan-lempengan. Pernah nggak lihat baju besinya, memperbandingkan baju besinya orang Arab dengan baju besinya orang-orang Barat? Ya bahkan ketika perang salib saja ya, kita lihat baju-baju besinya orang Eropa itu masih sangat kaku ya. Tapi baju besinya orang Arab dia ibaratnya rantai-rantai ya. Rantai-rantai kecil-kecil disusun. Jadi kalau dipakai itu luas. Ya beda dengan baju besinya orang Eropa ya. Pertama itu berat, kemudian yang kedua nggak luas, kaku. Tapi kalau baju besinya orang Arab, dia ibarat rantai-rantai yang dijalin. Jadi seperti menjalin baju, dan itu butuh keahlian. Ya, sehingga kalau misalnya dikatakan, wah kok itu cuma nyumbang baju besi, baju besi itu suatu hal yang sangat berharga ya. Ali saja ketika menikah itu dapat 400 dirham dari menjual baju besinya. Jadi satu baju besi itu lumayan. Ya, maka jangan jangan heran kalau misalnya pasukannya Nabi Alaihissalam kadang-kadang nggak punya baju besi, karena memang barang langka itu, barang langka. Makanya kalau ketika perang ada orang bisa dapat baju besi, nah itu dapat ghanimah yang sangat berharga. Kan kalau kita mikir, alah baju besi aja kok kayak apa saja, itu ketika perang ya, ada yang mendapatkan baju besi itu kok seolah-olah senang sekali ya. Memang barang yang sangat berharga. Ya, barang yang sangat berharga ketika itu.
Ya, maka ini diberikan oleh Bani Kinanah dalam penduduk Tihamah, ya, mereka mensuplai baju besi untuk pasukan Quraisy. Kemudian juga pasukan ini disertai dengan pasukan berkuda. Kalau istilah zaman sekarang kavaleri ya, pasukan kavaleri. Ya, kalau infanteri, aduh, jadi saya bingung ini sekarang. Infanteri itu yang jalan kaki kalau nggak salah. Ya, kalau yang berkuda ini kavaleri. Maka ketika itu pasukan berkuda dibagi ada 200 orang yang berkuda ketika itu. Kenapa penting pasukan berkuda? Karena kuda ini bisa melakukan serangan dengan cepat. Ya, serangan kilat. Ya, kalau onta dia agak lama. Kalau infanteri jalan kaki agak lama. Tapi kalau kuda, ya ini bisa melakukan serangan dengan sangat cepat. Ya, makanya nanti kan keadaan itu berbalik 180 derajat. Yang sebelumnya kaum muslimin itu berada di atas angin, menang mereka, itu gagal atau mengalami kekalahan karena serangan pasukan berkudanya Khalid bin Walid yang begitu cepat. Ya, nanti kita akan gambarkan bagaimana situasinya. Ya, yang sebelumnya kaum muslimin menang, tiba-tiba datang serangan Khalid bin Walid dengan begitu cepat dengan pasukan berkudanya. Ya, ini mengubah kondisi menjadi berubah 180 derajat. Kaum muslimin berada dalam keadaan yang terjepit. Ini fungsinya pasukan kuda. Makanya enjoy sekali saya ya, ngajar sirah itu senang sekali ya. Jadi bisa membayangkan bagaimana peperangan zaman dahulu ya. Dan kalau kita implikasikan juga ya, kalau kawan-kawan yang suka perang itu mereka biasa baca Sun Tzu ya, panglima perang Cina ya. Bagaimana strategi Sun Tzu memenangkan peperangan. Tapi kalau kita lihat strateginya Rasulullah, strateginya bangsa Arab dahulu, ini luar biasa juga ya, luar biasa, ya, nggak kalah dengan si Sun Tzu itu. Oke, kemudian, nah ini kenapa Khalid ibn Walid dan Ikrimah ya, satunya dipimpin Khalid ibn Walid dan satunya dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Nah ini juga pintarnya Abu Sufyan. Ya, Khalid ibn Walid ini kan anaknya Al Walid ibn Mughirah. Al Walid ibn Mughirah ini musuh besarnya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka anaknya direkrut oleh Abu Sufyan. Ya, ini kalau misalnya mau membunuh musuhnya bapakmu ya sekarang ini, maka dia dijadikan panglima. Ya, penting juga itu untuk mengetahui bagaimana emosi dan psikologi orang-orang yang terlibat peperangan. Ya, agar mereka itu motivated, ya, mendapatkan motivasi ketika berperang. Ya, kalau nggak punya motivasi itu nggak akan menang ya. Jadi dalam berperang itu yang paling paling penting itu dia punya motivasi. Ya, kita di perang tuh apa? Ya, kadang-kadang pasukan itu dia mengalami kekalahan karena bingung. Ya, perangnya itu untuk apa? Ya, seperti kalau kita lihat orang-orang Romawi, kenapa Bizantium itu bisa runtuh? Salah satunya mereka kehilangan motivasi. Ya, perang ini gopo, perang ini untuk apa? Ya, perang ini untuk apa? Mereka nggak punya motivasi ya. Tapi kalau seorang itu punya motivasi, kalau kamu menang, ya ini akan mengangkat nama baik bapakmu. Ya, kemudian sayap kirinya dipimpin Ikrimah bin Abi Jahal. Kita tahu Abu Jahal terbunuh di mana? Di perang Badar. Maka ditaruhnya Khalid ibn Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal ini bukan tanpa alasan ya. Abu Sufyan adalah orang yang sangat cerdas. Ya, beliau menempatkan orang-orang terbaik di posisinya. Ya, tapi ya namanya hidayah Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun Khalid ibn Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal ini berada di pasukan kaum musyrikin di perang Uhud, ya kalau Allah berkehendak akhirnya Khalid ibn Walid dan Ikrimah masuk Islam. Bahkan keduanya jadi panglima-panglimanya kaum muslimin. Khalid bin Walid dan Ikrimah ini termasuk yang besar peranannya dalam Futuhat Al-Buldan, ya, pembebasan negeri-negeri pasca wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ini yang unik dari perang Uhud, barakallahu fikum, bahwa kaum musyrikin juga membawa kaum wanita. Ya, jadi ada kaum wanita dibawa serta oleh mereka. Ini pintarnya Abu Sufyan. Kenapa kaum wanita ini dibawa? Tapi ini bukan cuma strateginya Abu Sufyan ya. Nanti di perang Hunain juga orang-orang Taif juga melakukan strategi yang sama. Mereka membawa kaum wanita. Jadi ada kaum wanita. Nah ini posisinya untuk apa? Untuk ditaruh di belakang. Ya, taruh di bagian belakang. Tujuannya, ya, yang namanya orang Arab itu paling gengsi dia kalau dipermalukan oleh wanita. Ya, kalau dipermalukan oleh laki-laki, it's okay lah. Tapi kalau wanita yang memalukan, ini mereka setengah mati udah. Ya, gengsinya sangat tinggi. Maka ditaruh pasukan wanita ini, pasukan wanita ditaruh di belakang,
Ya, dengan tujuan kalau misalnya in case pasukannya mereka kalah, ya, kemudian kabur, di sana ada para wanita. Ya, malu dong harus melewati barisan wanita. Ya, tujuannya agar apa? Gengsi mereka membuat mereka bangkit lagi keberaniannya. Ya, ketika ada mau mundur tiba-tiba ada kaum wanita, pasti kaum wanitanya kemudian meneriaki mereka ya. Ah, pengecut kalian ya, banci kalian ya. Kenapa kok mundur? Ya malu dia. Pasti dia balik lagi bertempur. Nah, ini strategi yang apa namanya? Diterapkan oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang ketika itu masih musyrik ya untuk menghadapi kaum muslimin. Ya, 3.000 pasukan. Dengan pasukan kaum muslimin itu 1.000 ya, 1.000 itu juga sudah dikurangi dengan apa? Dengan membelotnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik, nah kemudian Abbas tadi kita sudah singgung ya. Abbas bin Abdul Muttalib ya tidak tinggal diam ya ketika dia mendengar rencana Abu Sufyan, ya, rencana sudah terwujudkan ketika itu berhasil mengumpulkan 3.000 pasukan, maka Abbas bin Abdul Muttalib mengirimkan kabar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengirim surat. Nah ini yang saya lihat sepertinya ada khilaf di kalangan para ulama. Saya belum sempat kaji secara mendetil juga, ya karena kalau kita lihat Abbas ini dikabarkan masuk Islam sebelum Fatu Makkah. Jadi ketika Nabi Alaihissalam sedang dalam perjalanan menuju kota Makkah ketika ingin menaklukkan, baru Abbas ini masuk Islam. Ini sebagian riwayat menyebutkan seperti itu. Namun dari riwayat-riwayat yang lain, ya bisa juga ditarik sebuah kesimpulan bahwa Abbas ini sebenarnya sudah masuk Islam, sudah masuk Islam. Hanya saja dia tidak menunjukkan keislamannya. Dan beliau ini lebih pada menjadi intelnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, membocorkan rencana-rencana ya kaum musyrikin ya untuk menghancurkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Abbas bin Abdul Muttalib mendengar kabar ini ya kaum musyrikin sudah berkumpul, dia langsung mengirim utusan. Utusannya dipakaikan kuda. Ya jadi rata-rata perjalanan ke Mekah itu mungkin menghabiskan sekitar 2 pekan. Ya, tapi kalau dipacu dengan kuda, ya 2 pekan itu kalau menggunakan onta. Onta kebanyakannya jalannya lambat ya. Santai, njet, 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 njet ya. Jadi dia memakan waktu sekitar 2 pekan. Kalau sekarang sekitar 5 jam ya. Mekah Madinah itu sekitar 5 jam. Berangkat pagi, zuhur itu udah sampai ya. Berangkat asar jam 9 sampai. Ya berarti sekitar 5 jam antara Mekah Madinah. Nah kemudian Abbas mengirim utusan ya suruh bawa surat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ya sampailah surat tersebut ya masih jauh nih pasukan Quraisy masih jauh dari kota Madinah, tapi utusannya Abbas sudah sampai. Ya kemudian risalah tersebut dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sahabat yang masyhur ya, beliau adalah salah seorang qari'nya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin mengambil bacaan Al-Quran, maka silakan dia mengambil dari bacaannya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah seorang qari ya, dan beliau adalah imam di masa Khulafaur Rasyidin. Ubay bin Ka'ab ini menjadi imam. Maka kemudian risalah itu dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa membaca. Dibacakanlah maka ketahuan kabar bahwa pasukan kaum musyrikin ya sudah akan menyerang kota Madinah. Nah, kemudian Nabi SAW menceritakan kepada para sahabatnya bahwa beliau ini sudah bermimpi sebenarnya. Ya, kata Nabi SAW, beliau bermimpi mengayunkan pedang, kemudian pedangnya patah. Ya, pedangnya patah. Ini isyarat musibah yang akan menimpa kaum muslimin dalam perang Uhud. Kita nggak akan kalah ya. Saya akan bahas nanti ya perang Uhud ini sebenarnya kita tuh menang, kalah atau draw. Ya, menang, kalah atau draw. Nanti kita akan bahas di akhir perang Uhud. Ya, Nabi SAW pun tidak menyebutkan bahwa kalah ya, nggak ada kata kalah sebenarnya. Ya, beliau hanya mengatakan bahwa pedangnya itu patah. Pedangnya patah itu artinya apa? Ada musibah yang akan menimpa kaum muslimin di perang Uhud. Kemudian saya ayunkan lagi, pedang itu menjadi baik, lebih baik daripada yang sebelumnya. Maka ini isyarat kemenangan yang Allah anugerahkan dan persatuan kaum muslimin. Nah, ini yang menjadi dasar sebenarnya kita tuh menang atau kalah sih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pedangnya itu jadi baik lagi.
Ya, pedang itu jadi baik lagi. Ya, berarti kan apa? Menang kan? Nah, ini kita akan bahas. Insya Allah. Tunggu saja ada saatnya. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, beliau juga melihat seekor sapi. Seekor sapi. Nah, sapi ini ya ketika dia masih hidup, dia bisa dimanfaatkan untuk membajak lahan pertanian. Ketika dia mati, ya disembelih, dia bisa dimakan dagingnya. Berarti apa? Sapi ini menunjukkan sesuatu yang sangat bermanfaat ketika hidup maupun matinya. Maka ini adalah isyarat terhadap kaum muslimin yang menjadi korban dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, ya. Ini adalah mimpi yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Baik. Kemudian setelah mendapatkan risalah dari Abbas bin Abdul Muttalib, Rasul SAW mengajak para sahabat untuk ya bermusyawarah. Ya, Rasul SAW mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Nah, awalnya barakallahu fikum, Rasul SAW menginginkan agar peperangan itu dilakukan di tengah-tengah kota Madinah. Jadi apa kalau kita sebutkan ya, gerilya dalam kota ya. Ya, ini strategi ini dianjurkan atau diutarakan oleh Rasulullah SAW memandang bahwa pasukan kaum musyrikin itu banyak, yang 4.000 pasukan. Ya. 4.000 pasukan kalau masuk ke dalam kota ini tidak akan efektif. Ya, namanya kota, jalannya sempit-sempit, kemudian ruang geraknya tidak bebas, ya, dan kemudian relatif ya penduduk kota relatif menguasai medan. Jadi idenya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kita berhasil pancing orang-orang musyrik ini masuk dalam kota, ya jumlah mereka yang 3.000 tadi jadi nggak efektif. Ya, pasukan 3.000, pasukan yang besar ini efektif kalau perangnya itu di lapangan yang luas. Ya, bahkan nanti di perang Uhud ini juga Nabi SAW berusaha mengunci ya. Ini masya Allah ya, kalau antum melihat strategi-strategi militernya Nabi SAW luar biasa ya. Jadi awalnya beliau menganjurkan kepada para sahabat, kita hadapi saja kaum musyrikin ini di dalam kota. Nanti dia masuk ke dalam, kemudian kita habisi. Dan juga kita bisa melibatkan kaum wanita. Nanti kaum wanita, yang namanya rumah-rumah mereka itu rumah-rumahnya bertingkat ya. Kaum wanita bisa naik ke atas atap-atap, kemudian melempari kaum musyrikin ya dengan bebatuan. Jadi ini plan A-nya, plan A-nya Rasulullah SAW. Jadi mereka dibiarkan masuk kota Madinah, kemudian kita hajar dalam kota. Ya. Nah, kemudian ide ini disetujui oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini rasul munafik, ya. Tapi dia ikut serta juga dalam rapat itu, dia setuju. Ya, setuju karena memang ide yang cemerlang pada hakikatnya, ide yang sangat bagus ya untuk menjepit mereka. Hanya saja qadarullah wa masyafa'al ya, ketika itu ada para sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Badar. Banyak di antara mereka yang tidak ikut perang Badar karena perang Badar asalnya bukan untuk perang tapi untuk mencegah kafilah dagang. Mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini tidak pernah berperang di dalam kota. Ya, kami tidak pernah berperang dalam kota. Dan kami ini tertinggal dulu. Kami tidak ingin. Kami ingin mengulang lagi perang Badar. Perang Badar kan di ruang terbuka. Ya, kami ingin mengulang perang Badar. Maka biarkanlah kita hadapi mereka di luar kota Madinah. Ya. Biarkan kita hadapi mereka di luar kota Madinah. Kemudian namanya Nabi SAW, beliau mengakomodir. Beliau mengakomodir apa yang disampaikan oleh para sahabat ini, ya, terutama ini para sahabat yang masih muda-muda, mereka sangat bersemangat, ya, diakomodir oleh Nabi SAW. Oke lah, kalau kalian memang seperti itu, kalian ingin mengulang lagi seperti perang Badar, kita akan cegat mereka di luar kota Madinah. Jangan biarkan mereka masuk ke kota Madinah. Ya. Nah, kemudian para sahabat ini, ya, ini kan sahabat yang seperti ini yang mengutarakan ide di luar kota Madinah ini kan banyak kan orang-orang yang muda. Sementara orang-orang yang tua, ya, ini gimana sih anak-anak muda? Ya, dalam hati mereka ya, mereka nggak membawakan itu depan forum ya, karena nggak sopan ya ketika ada dialog kemudian tiba-tiba nimbrung kemudian jadi berdebat di depan Nabi SAW, ini nggak bagus ya. Jadi setelah Nabi SAW masuk ke dalam
rumahnya untuk membawa baju perang, ya terjadi dialog antara generasi tua dan generasi muda ini. Kali ini bagaimana? Nabi SAW sudah menentukan strategi ya. Beliau itu pemimpin. Kenapa kemudian kok kalian karena semangat kalian ingin mengulang perang Badar, kemudian kalian mengajak beliau untuk berperang di luar? Gimana? Padahal beliau sudah siapkan strategi tadi. Maka kemudian yang muda-muda ini menyesal, ya. Ya udah deh, coba deh diralat deh. Ya udah kita rujuk deh. Ya udah kita ikut apa kata Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah memakai baju besi. Kemudian para sahabat pun mengutarakan kepada Nabi, wahai Nabi, mari kita kembali kepada idemu yang pertama. Maka kata Nabi SAW, innahu laisa linnabiyyin idza labisa la'matahu an yadhu'aha hatta yuqatil. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya tidaklah pantas bagi seorang nabi apabila dia sudah mengenakan la'mahnya. La'mah ini artinya baju besinya. Ayado'aha hatta yuqatil. Tidak pantas bagi dia untuk melepaskan baju besinya sampai dia berperang dulu. Kalau sudah berperang, baru lepas baju besi ya. Ya, ini artinya apa? Kita sudah putuskan. Kita sudah putuskan seperti ini. Ya sudah. Ya, jangan sampai kemudian orang-orang mengatakan, wah ini Nabi kok pelin-pelan. Ya sudah, kita sudah putuskan. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berazam, maka tinggal apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disepakati ketika itu kita akan berperang menyambut mereka di luar kota Madinah. Ya, jadi ini gambaran musyawarah yang terjadi di tengah-tengah Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang akhirnya apa? Nabi tetap mengambil keputusan yang terakhir tadi bahwa apa? Peperangan akan dilakukan di luar kota Madinah. Ya, paham ya? Seperti itulah gambaran kira-kira bagaimana diskusi antara Nabi SAW dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Taib, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Sekarang kita akan coba bahas tentang bagaimana peta kekuatan kaum muslimin. Ya, ketika itu kaum muslimin ya berkumpul, mereka yang layak untuk berperang itu sekitar 1.000 orang pasukan. Lalu kemudian beliau alaihissalam membagi pasukan beliau menjadi 3 regu dan masing-masing diberi panji. Yang pertama muhajirin, ya kaum muhajirin, panjinya dipegang oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Saya kalau baca Mus'ab bin Umair ini sedih saya. Ya, beliau ini luar biasa ya, kisah hidupnya mungkin sangat menginspirasi ya. Seorang anak dari seorang yang sangat kaya, terpandang di kota Makkah, kemudian masuk Islam, diusir oleh keluarganya, kemudian dia jadi dutanya Nabi SAW berdakwah di kota Madinah, ya sehingga penduduk kota Madinah kebanyakannya masuk Islam melalui tangan beliau, Mus'ab bin Umair, kemudian meninggal di medan pertempuran ya. Jadi kisah hidupnya beliau penuh dengan kemuliaan ya, Mus'ab bin Umair. Ya, beliau yang dipegangi oleh Nabi SAW, panji muhajirin. Kemudian nanti Mus'ab bin Umair meninggal dunia, baru digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya makanya ya kawan, baca kisah-kisahnya para sahabat. Ya, kalau antum ingin menambah keimanan antum, baca kisah-kisahnya para sahabat. Jangan baca biografi orang-orang yang nggak jelas, ya, orang-orang yang akidahnya rusak. Buat apa? Ya baca biografinya para sahabat. Kalau antum sudah tuntas biografinya mereka, lanjut biografi tabi'in, lanjut biografinya para ulama, banyak sekali yang harus kita baca. Ya, kalau sudah selesai ya nggak apa-apa lah untuk mau baca biografinya orang-orang non muslim ya. Tapi baca bagaimana biografinya para sahabat, karena ini akan meningkatkan keimanan kita. Mus'ab bin Umair ini setiap kali menyebut nama Mus'ab bin Umair itu rasanya bergejolak dalam dada. Ya, bagaimana seseorang mempertahankan keimanannya sampai kemudian meninggal di medan pertempuran. Kemudian panjinya Aus ya dibawa oleh Usaid bin Hudair dan Khazraj, karena Madinah itu ya penduduk kota Madinah sudah kita jelaskan bahwa secara garis besar mereka terbagi menjadi 2 ya, ada Aus ada Khazraj. Ya, panji Aus dibawa oleh Usaid bin Hudair, kemudian Khazraj dibawa oleh Al-Habbab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ada pasukan khusus. Ya, pasukan khusus ini adalah pasukan pemanas, sekitar 50 orang. Dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Ya, Abdullah bin Jubair ya ditempatkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam di atas sebuah bukit. Nah, kemudian sebelum meninggalkan kota Madinah, Rasul Shallallahu alaihi wasallam memberikan amanah kepada Abdullah ibn Ummi Maktum untuk mengimami sholat kaum muslimin di Madinah.
Jadi amirnya ketika itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tetap berada di kota Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Baik. Nah, kemudian ada fragmen di perang Uhud ini yang cukup mengharukan ya. Ketika Nabi SAW berjalan ya sampai kemudian di satu tempat yang bernama Syaikhan, ya Nabi SAW melihat, oh ternyata di tengah-tengah kaum muslimin ini ada anak-anak yang ikut berperang. Ada anak-anak yang ikut berperang. Ya, maka Nabi SAW menyuruh mereka kembali. Nggak usah ikut perang kalian, masih kecil. Ya, ada beberapa orang sahabat dan sahabat-sahabat ini luar biasa. Antum melihat baca namanya saja sudah bergetar antum ya. Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Usamah bin Zaid, tahu Abdullah bin Umar, salah seorang dari Abadilah yang juga nanti banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Usamah bin Zaid, tahu sendiri siapa Usamah bin Zaid, putranya Zaid ibn Harithah. Ya, yang nanti akan diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya beliau menjadi panglima. Ketika itu Usamah, ini kan tahun ketiga Hijriyah ya. Ketika Nabi wafat itu usia Usamah itu sekitar 19 tahun atau 18 tahun. 18 tahun Nabi wafat itu tahun 11 Hijriyah. Ya, berarti berjarak 7 tahun dari kejadian ini. Berarti ketika itu Usamah baru 11 tahun usianya. 11 tahun ya akhi, pengen ikut perang. 11 tahun ya akhi. Ya, anak-anak kita 11 tahun ngapain? Ya, main games. Main apa? PUBG. Ya mereka perang juga, perangnya lewat PUBG. Ya. Usia 11 tahun, bedakan antara 11 tahunnya di masa Nabi SAW dengan 11 tahun di masa kita, berbeda jauh. Mereka 11 tahun udah mau ikut perang. Ya, Abdullah bin Umar, Usamah bin Zaid, Usaid bin Zuhair, Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit yang menuliskan wahyu, penulis wahyu ketika itu masih kecil dia. Ya, tapi sudah ingin ikut berperang. Zaid bin Arqam, anaknya Al-Arqam, Arabah bin Aus, Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Harithah Al-Ansari. Ya, bukan Zaid bin Harithah bapaknya Usamah ya, beda lagi. Ini Zaid bin Harithah Al-Ansari. Kemudian Sa'ad bin Habbab. Ya, mereka ini disuruh pulang oleh Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan keberhasilan pendidikan. Barakallahu fi. Kalau kita benar-benar mendidik anak-anak kita, mereka akan jadi sosok-sosok yang pemberani dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu tanamkan kepada mereka kecintaan pada Islam mulai dari ketika mereka masih kecil. Jadi jangan ragu mereka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pedulikan orang-orang yang menuduh kita radikal. Yang kalau keadaan mereka ini sekarang di masa kita sekarang ini sudah dibilang radikal ini, anak-anak radikal. Usia 11 tahun mau ikut perang. Tapi seperti itulah tarbiyah yang diberikan oleh Nabi SAW dan para sahabat kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka tumbuh menjadi orang-orang yang pemberani. Ya, yang tidak takut kepada musuh-musuh Allah, bahkan mereka ingin ikut berperang bersama Nabi SAW. Ya, jadikanlah anak-anak kita seperti mereka. Ya, anak-anak kaum muslimin sekarang sedih sekali ya. Usia udah belasan tahun, bahkan udah mahasiswa, kerjanya apa-apa yang mereka sudah berbuat ya. Ya, menghabiskan waktu, menghabiskan uang orang tuanya untuk hobinya, gitaran apa segala macam yang nggak bermanfaat. Nauzubillah. Ya. Nah, kemudian ada pengecualian ya. Selalu ada exception ya, selalu ada pengecualian. Sana ada Rafi bin Khudaij. Rafi bin Khudaij ini juga belum masih kecil ya. Jadi belum memenuhi syarat sebenarnya untuk ikut perang. Tapi kemudian ada di antara karib kerabatnya yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya Rafi ini adalah seorang yang pandai memanah. Maka ikut sertakan dia dalam peperangan. Jadi ada orang yang mengatakan kepada Nabi, memberikan tazkiyah kepada Rafi bin Khudaij, ya bahwa Rafi ini adalah seorang yang pandai memanah, wahai Rasul. Oleh karena itu berikanlah kesempatan bagi dia untuk apa? Untuk ikut perang. Oke, ada exception, ya, ada pengecualian. Ya, dia punya suatu keahlian. Akhirnya diikutsertakan oleh Rafi bin Khudaij. Nah, ketika itu sahabat Samurah bin Jundub ya atau bin Jundab radhiyallahu taala anhu mendengar, "Hah, kok Rafi boleh? Ah, saya juga boleh nih." Kata Nabi, "Enggak, kamu masih kecil, Samurah." "Oh, enggak, wahai Rasul. Ya, saya sama Rafi lebih jago saya. Ya, kalau masalah bergulat saya lebih jago." Maka kemudian kata Rasulullah, "Coba kalian bergulat. Siapa yang menang?"
Ini menarik juga ya. Di Rafi bin Khudaij dan Samurah bin Jundab diperintahkan bergulat oleh Nabi SAW. Ternyata Samurah bin Jundab bisa membanting Rafi ya, mengalahkan Rafi. Akhirnya kemudian Samurah pun diikut sertakan ya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Nah, ini dua sahabat yang dikecualikan dari anak-anak. Jadi Rafi bin Khudaij dan Samurah bin Jundab diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Ikut berperang. Ini saya ingin apa ya? Kalau ada yang ingin bertanya ya untuk mengupas lebih lanjut tentang masalah-masalah pendidikan anak ini, silakan di apa di message aja ya. Dikirimkan pesan ke apa lewat message. Nanti kita akan bahas ya. Karena ini berkaitan dengan tarbiyah juga. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang anak itu sudah sanggup untuk melakukan satu tanggung jawab, maka diberi tanggung jawab tersebut. Ya. Nah, kemudian ini yang sedihnya ya. Sebenarnya bukan sedih juga karena memang demikianlah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan. Ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam di tengah perjalanan menuju Uhud, ya tokoh munafik Abdullah ibn Ubay bin Salul ya dan 300 kaum munafikin ini membelot. Mereka kembali ke kota Madinah dan tidak mau ikut berperang. Alasannya macam-macam ya. Mereka mengatakan bahwa peperangannya nggak jadi, perangnya nggak jadi, ya udah pulang aja. Ya, demikian juga mereka mengatakan bahwa ini protes terhadap Rasulullah. Ya, kenapa? Karena tadinya Nabi ingin menyambut kedatangan musuh di dalam kota Madinah, kemudian kok pindah, ya, kok ganti strategi. Ya udah kami nggak mau ikut. Tapi jelas ini alasan yang dibuat-buat ya. Kalau misalnya memang itu alasan mereka berperang di luar karena Nabi mengubah strategi, harusnya dari awal mereka sudah tidak mau ikut. Tapi ini sudah di tengah perjalanan. Memang mereka punya rencana. Ini namanya kalau bahasa kita menggembosi. Gembosi. Tahu artinya gembosi? Ya, artinya dia bagaimana caranya agar kaum muslimin itu ya mengalami ketakutan. Kita kalau dalam keadaan berperang, barakallahu fikum ya. Tiba-tiba ada kawan-kawan kita yang pergi meninggalkan kita, maka hati itu udah langsung bimbang ya. Sudah langsung bimbang loh. Gimana nih kok mulai ki ngopo? Ya kok pada pulangi kenapa? Ya masih do perang apa piye? Nggak jadi perang apa gimana? Pasti kan berpikir seperti itu. Nah, inilah tujuannya kaum munafikin. Mereka ikut dulu, ikut berperang dulu. Tapi tujuannya adalah apa? Agar mereka membelot kemudian menimbulkan kegelisahan di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Makanya termasuk minal kabair, termasuk dosa besar adalah kabur dari medan pertempuran, ya. Salah satu dosa besar yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kabur dari medan pertempuran. Artinya kalau tidak ada perintah dari komandan, ya hidup atau mati kita harus bertahan di medan pertempuran. Kenapa? Kalau kita mundur tanpa adanya komando, ya ini efeknya kemana-mana. Ya, kita yang kabur, orang lain jadi gelisah. Akhirnya nggak fokus melawan musuh. Akhirnya jumlah yang banyak pun tidak akan bermanfaat untuk apa? Untuk mengalahkan musuh. Ya karena mentalnya sudah kena. Lah kok pada mundur ini? Kok kenapa? Nanti kita sendirian saja yang di medan pertempuran. Ya udah deh ikut mundur aja. Kemudian yang lainnya ngeliat lagi, loh kok itu mundur? Akhirnya ikut mundur, yang lainnya ikut. Semua nggak ada yang berperang nanti. Tinggal panglimanya saja yang ada di medan pertempuran nanti. Makanya mundur dari medan pertempuran ini termasuk kabair, ya, termasuk kabairul dzunub, termasuk dosa besar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan ya tentang mereka ini, ya tentang kaum munafikin ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah awid fa'u qalu law na'lam qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idin aqrab minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun." Dan agar Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan siapa orang-orang yang beriman dan siapa orang-orang yang munafik. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala bisa membedakan ya, siapa orang-orang yang beriman dan siapa orang-orang yang munafik, ya. Ketika mereka dikatakan kepada mereka, ya, qatilu fi sabilillah awid fa'u, ya, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankan diri kalian. Ya, mereka mengatakan qalu law na'lam qitalan lattaba'nakum. Kalau kami itu tahu akan terjadi peperangan, kami akan ikut, ya. Tapi kami kira ini enggak jadi perang, makanya kami enggak ikut. Alasan saja mereka buat.
Maka apa vonis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Ya. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak terkandung di dalam hati-hati mereka. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ya, jadi mereka hanya beralasan saja. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala paham ya bahwa mereka tidaklah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga di kaum musyrikin juga ya, Abu Sufyan tidak tinggal diam juga ya. Dia juga berstrategi bagaimana untuk melemahkan kaum muslimin. Ya, ketika itu dia mengirim utusan ya untuk berteriak kepada orang-orang Ansor. Ya, wahai penduduk kota Madinah, wahai Aus, wahai Khazraj, ya, kami tidak ada urusan dengan kalian. Kami ada urusannya sama Muhammad dan orang-orang yang kabur dari kota Makkah. Oleh karena itu janganlah kalian libatkan diri kalian dalam peperangan ini. Jadi dia seolah-olah menegaskan bahwa ini urusan antara kami sama Muhammad. Sama kayak pas perang Badar ya. Perang Badar juga diucapkan yang demikian. Agar orang-orang Ansor, ya, orang-orang Aus dan Khazraj meninggalkan pasukan. Ya, tujuannya seperti itu. Tujuannya seperti itu. Agar apa? Agar orang-orang Aus dan Khazraj tidak ikut berperang. Demikian juga Abu Amir, ya, seorang yang fasik, ya. Dulu dia adalah seorang pemimpin suku Aus, ya, dia dikenal sebagai Abu Amir Ar-Rahib, ya, yang dikenal dengan apa? Kerahibannya. Jadi dia suka beribadah. Ya, seorang yang dianggap sebagai pemimpin oleh orang Aus, ternyata dia juga terpengaruh dengan provokasinya orang-orang Quraisy. Ya, dia pun mempengaruhi para sahabat yang berasal dari suku Aus untuk tidak mengikuti peperangan. Tapi apa kata para sahabat? Ya, dia engkau wahai Abu Fasik, wahai engkau Abu Amir Al-Fasik. Jadi mereka mengganti lakopnya Ar-Rahib tadi dengan Al-Fasik. Ya, jadi apa? Engkau bukan seorang rahib, tapi engkau seorang yang fasik karena memprovokasi orang untuk meninggalkan jihad fi sabilillah. Nah, kemudian mulai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengorganize pasukan beliau, artinya menyusun pasukan beliau. Jadi ini petanya ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa strateginya ya. Jumlah 3.000 pasukan kaum musyrikin ini akan efektif kalau perangnya itu ya berada di daerah yang luas. Ya, kalau ada perang itu terjadi di daerah yang luas, ya dia efektif 3.000 pasukan ini. Tapi ya bagaimana caranya agar pasukan ini lemah atau pasukan mengurangi keefektifan pasukannya Quraisy? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjepit mereka. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilihkan suatu tempat yang sempit untuk berperang. Nah, atau bisa lihat ini, aduh qadarullah kurang jelas ya, nanti saya buat lagi deh ya untuk strategi perangnya Rasul. Atau bisa lihat di sini di slide, mana nggak jelas lagi ya di situ ya. Nah, ini pasukannya kaum muslimin. Ya, pasukannya kaum muslimin itu di sini. Ya, di celah ini ya. Jadi di sini ini Gunung Uhud. Ini Gunung Uhud. Kemudian di sini ada namanya Jabal Rumah. Ketika itu namanya Jabal Ainain. Jabal Ainain. Nah, ini Jabal Ainain. Nah, perang itu terjadi di antara Gunung Uhud dan Jabal Ainain ini. Jadi, walaupun pasukannya kaum musyrik ini beribu-ribu, jadi nggak efektif. Kenapa? Karena yang bisa berperang hanya yang bisa masuk ke dalam celah ini. Yang lain ada di belakang. Paham nggak tuh? Coba lihat ya di sini kan pasukannya. Kalau pasukannya perangnya itu di padang yang sangat luas, 3.000 ini sangat efektif, luar biasa ya. Karena mereka semua bisa ikut berperang. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana caranya agar pasukannya kaum musyrikin ini menjadi tidak efektif? Beliau jepit. Nah, sini Gunung Uhud, ya, ini Gunung Uhud sini. Kita arsir. Ya. Di sini Jabal Ainain, namanya Jabal Rumah ya. Nah, peperangan terjadi antara
Jabal Ainain dengan Gunung Uhud ini. Jadi pasukan yang banyak ini mau tidak mau harus menyempit dia, harus jadi seperti kepala botol ya. Nah, otomatis apa? Yang dihadapi oleh kaum muslimin ya ini saja, yang kepala botolnya ini saja. Ya, kalau misalnya semuanya ini turun, ya kalah kaum muslimin. Tapi karena ruang gerak mereka dipersempit, maka Nabi SAW dan pasukannya hanya menghadapi pasukan yang ada di front terdepan saja. Coba bayangkan kalau mereka bisa menyebar ya, wah dikepung kaum muslimin habis. Tapi inilah pintarnya Nabi SAW, strateginya Nabi SAW, beliau jepit ya pasukan kaum musyrikin di sini sehingga perang efektif. Makanya di awal-awal peperangan kaum muslimin itu menang. Ya, kaum muslimin itu menang. Baik. Nah, kemudian strategi Nabi SAW juga Masya Allah ya. Masya Allah ya, kalau beliau ini luar biasa betul ya. Antum pelajari aja, antum mau jadi manajer, mau jadi leader ya, belajar sirahnya Nabi SAW, insya Allah antum jadi pemimpin yang baik dah ya. Nah, kemudian Nabi SAW juga di Jabal Ainain, ini namanya Jabal Ainain. Sekarang namanya Jabal Rumah ya. Karena rumah itu artinya dari kata apa? Ar-Ramyu, artinya orang-orang pemanah ya. Ar-Rami artinya para pemanah ya. Nah, ini dulu namanya Jabal Ainain ya, yang bulatan merah ini. Nah, disinilah ditempatkan pemanah-pemanah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tujuannya agar apa? Ya, agar bisa membantu jadi asistennya kaum muslimin di sini ya. Jadi di sini bisa memanah, kemudian untuk mengantisipasi ya kalau ada pasukan yang memutar. Ini pasukan memutar. Jadi kalau ada pasukan pemanah di sini, maka orang nggak bisa muter ya. Dihabisi oleh pasukan pemanah dari sini ya. Cerai berai mereka kalau ada pasukan pemanah. Ya, jadi insya Allah kalau misalnya strategi ini dijalankan betul ya, pasukan pemanah ini nggak turun, insya Allah menang telak ya kaum muslimin. Karena memang kaum musyrikin nggak punya pilihan lain ya, berperang di celah yang sempit, kemudian ya pasukannya pun tidak bisa memberikan backup dari belakang karena ada pasukan pemanah. Ya, yang memimpin pasukan pemanah ketika itu Abdullah bin Jubair. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti ini pasukan pemanah. Pokoknya jangan kalian itu meninggalkan medan pertempuran, jangan meninggalkan bukit sampai ada perintah langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau dari sisi yang lain ya. Nah, jadi ini di celah sempit ini. Jadi pasukan yang 4.000 pasukan itu nggak bakal bisa efektif ya, karena yang bisa berhadap-hadapan cuma di jarak yang segini nih, jarak antara Jabal Uhud dan Jabal Rumah. Ya. Antum lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memutus keefektifan pasukan kaum musyrikin. Nah, ini Jabal Rumah ini yang pemanah-pemanah. Ya, ini Jabal Rumah ini yang pemanah-pemanah. Nah, kemudian ini pasukannya Khalid bin Walid nanti ya. Nah, karena ketika Khalid melihat bahwa pemanah sudah nggak ada lagi, nanti dia memutar. Inilah yang menyebabkan kekalahan bagi kaum muslimin. Karena ada dibokong. Bahasanya itu dibokong ya, diserang dari belakang oleh Khalid bin Walid. Ya, tergambar ya insya Allah ya bagaimana peperangan atau lokasi peperangan. Nah, ini pesannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pasukan pemanah. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para pemanah, kata beliau, in ra'aitumuna ya takhtafuna at-tayr fala tabrahu makanakum hadza hatta ursila ilaikum. Ya, wa in ra'aitumuna ya hazamna al-qaum wa awta'na hum fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, walaupun kalian melihat kami disambar burung, artinya walaupun kami mati kemudian dimakan bangkainya oleh burung, tetap jangan tinggalkan tempat ini. Ya, tetap jangan tinggalkan tempat ini. Apabila kalian melihat kami ya hazamnal kaum, kami bisa mengalahkan kaum musyrikin, ya tetap kalian jangan pindah dari tempat ini. Ini Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti mereka, pokoknya jangan pernah meninggalkan bukit ini. Ya, baik kami mati dimakan oleh burung-burung bangkai, ya, ataupun kami bisa menang, ya mengalahkan mereka, pokoknya kalau belum ada instruksi langsung dari Rasulullah SAW, jangan kalian meninggalkan tempat ini. Ya, ini strategi yang dirancang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengalahkan kaum musyrikin. Baik ya, nah waktunya sudah habis, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah perang Uhud ini paling seru ya.
Perang Uhud, perang Khandaq juga seru ya. Masya Allah. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah besok kita akan kembali jelaskan tentang bagaimana jalannya perang Uhud, dan kita akan bahas tentang siapa yang menang, siapa yang kalah di perang Uhud ini pada hakikatnya. Ya, jadi mudah-mudahan besok semua bisa ikut hadir juga ya di waktu yang sama jam 7 insya Allah kita akan kembali lanjutkan jalannya perang Uhud. Bismillah taala. Nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.